Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan, rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Suherlan. Saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan buat saudara-saudara sekalian. Mazmur 40 ayat 6 yang bunyinya demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara sekalian, saya akan membacakan dari terjemahan sehari-hari yang bunyinya demikian. Ya Tuhan Allahku, banyak kali Engkau telah mengerjakan mujizat-mujizat besar bagi kami, dan Engkau selalu memikirkan kami. Siapa lagi yang dapat melakukan hal-hal yang semulia itu? Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Engkau. Tidak mungkin kami dapat menceritakan segala perbuatanmu yang mengagumkan itu. Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan, ya Tuhan Allahku, banyak kali Engkau telah mengerjakan mujizat-mujizat besar bagi kami, dan Engkau selalu memikirkan kami. Saudara, tema dari renungan kita hari ini adalah Tuhan selalu memikirkan kita. Saat ini, saudara, di dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak orang berpikir, ya, pemerintah berpikir, kapan COVID ini dapat berakhir? Sementara pemerintah juga berpikir bagaimana membuat orang-orang bisa disiplin di dalam protokol kesehatan, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, karena ingin supaya semuanya segera berakhir. Pemerintah juga sibuk memikirkan bagaimana supaya vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Sementara pengusaha-pengusaha, saudara, berpikir bagaimana supaya usahanya yang terus menurun ini bisa kembali dibangkitkan. Karena sementara ini banyak pengusaha yang mengalami kebangkrutan, saudara. Dan orang juga berpikir, yang berkecukupan berpikir bagaimana cara membantu orang yang berkekurangan. Tetapi ada juga orang yang berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan saya hari ini. Saudara sekalian, tetapi mungkin juga ada orang yang berpikir, kapan, apakah ada orang yang memikirkan saya? Saudara, banyak orang berpikir ini dan itu. Kelihatannya manusia begitu disibukkan dengan segala yang harus dipikirkan. Kelihatannya manusia begitu sibuk berpikir, saudara. Tetapi ternyata kita baca firman Tuhan tadi bahwa Tuhan selalu memikirkan kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 17 dan 19 dan 18, saudara, dalam terjemahan sehari-hari, ini saya bacakan seperti ini bunyinya. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Luar biasa, saudara. Tuhan tidak pernah berhenti memikirkan kita. Tuhan selalu memikirkan kita. Bukan sekali-sekali saja Tuhan memikirkan. Bukan kadang-kadang saja Tuhan memikirkan. Tetapi setiap saat Tuhan memikirkan saudara dan saya. Jadi jangan saudara anggap bahwa orang tidak ada yang memperhatikan kita, lalu kita menjadi begitu kecewa dan putus asa. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan, pencipta langit dan bumi, memikirkan saudara dan saya. Memikirkan kita, saudara. Memikirkan untuk keselamatan kita. Memikirkan untuk supaya kita menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara sekalian,
Dan Tuhan adalah Tuhan yang besar. Tuhan Yesus berkata, kalau orang tua di dunia ini bisa memberi yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Ia akan memberikan yang baik bagi mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan saja memikirkan, tetapi Tuhan bisa melakukan apa yang Dia pikirkan. Dia bisa menolong saudara dan saya. Dia bisa memberkati kita. Dia bisa memberi jalan keluar di dalam pergumulan kita. Tetapi untuk bisa menikmati semua itu, yang pertama adalah Tuhan harus memikirkan keselamatan kita. Karena keselamatan adalah titik awal di mana kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Titik awal di mana kita bisa menikmati berkat pimpinan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Tuhan begitu baik. Tadinya Tuhan menciptakan manusia ini hampir serupa dengan Allah. Tuhan memahkotai dengan kemuliaan dan hormat, kata firman Tuhan. Tetapi sayang, manusia telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kemuliaan dan hormat itu hilang daripada manusia. Bahkan manusia menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Saudara sekalian, kalau Tuhan Yesus belum datang, itu juga karena apa? Karena Tuhan ingin supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Tuhan ingin supaya setiap orang diselamatkan. Supaya setiap orang bisa menikmati berkat dan pimpinan Tuhan. Tetapi manusia salah kaprah, saudara. Ya, dia diberi kesempatan untuk supaya bertobat, supaya bisa menikmati keselamatan. Justru mereka pikir kesempatan, kata orang Sunda, mengpenghirup. Ya, jadi selagi Tuhan memberi kesempatan, bukannya bertobat, tetapi malah mencari harta, mencari kekayaan, mencari kepuasan. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam Markus 8 ayat 36, saudara, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menghargai nyawa kita lebih sekalipun dibandingkan dengan seluruh harta, seluruh kekayaan dunia ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati buat saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Karena Tuhan mengasihi kita. Manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Itu sebabnya, saudara, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan setiap orang yang ada di dunia ini. Tuhan mau mereka percaya dan menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, supaya Tuhan bisa campur tangan dalam kehidupan manusia. Supaya Tuhan bisa memberkati manusia. Supaya manusia bisa menikmati bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memikirkan kehidupan manusia. Saudara sekalian, setelah manusia diselamatkan, Tuhan tidak membiarkan manusia begitu saja. Tuhan ingin supaya manusia ini ada pertumbuhan. Bertumbuh. Dan target Tuhan bertumbuh sampai serupa dengan Kristus, kata firman Tuhan. Dan untuk itu Tuhan harus memproses kita, saudara. Supaya kehidupan Kristen kita bisa bertumbuh. Setelah Tuhan selamatkan, bisa bertumbuh sampai serupa dengan Kristus. Tuhan memerlukan proses dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya tinggal di dalam kita. Mengajar kita supaya kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Mengingatkan kita akan firman Tuhan. Memberikan kita kekuatan, semangat untuk tetap setia kepada Tuhan. Roh Kudus yang menolong kepada kita, saudara. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin memproses kita. Tuhan ingin mengembalikan kembali kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui kehidupan kita di dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, bukan saja Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk memproses kita dari dalam, tetapi Allah sendiri turut campur tangan di dalam segala kehidupan kita. Dalam rumah tangga kita, di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, di dalam rencana kita, Tuhan ingin memberkati kita. Kalau Tuhan campur tangan adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Supaya kita makin menikmati pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, proses Tuhan. Supaya makin lama kita makin serupa dengan Kristus. Firman Tuhan mengatakan supaya kita menjadi seperti cermin yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Makin hari makin serupa dengan gambaran anaknya. Jadi saudara sekalian, kemuliaan yang sudah hilang karena kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan mau kembalikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga orang melihat kita, bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan juga memikirkan bukan saja keselamatan, bukan saja proses, tetapi kita lepas dari dosa. Karena tidak mungkin orang yang sudah diselamatkan, sudah diampuni dosanya, tetapi masih tetap hidup di dalam dosa.
Kita bukan lagi anak kodok, saudara. Ya, kalau anak kodok itu senang di dalam lumpur. Tetapi kita adalah anak domba yang ingin hidup di dalam kebersihan. Saudara, Tuhan ingin melepaskan kita dari dosa. Setelah kita ditebus, setelah kita diampuni, Tuhan tidak ingin kita tetap hidup di dalam dosa. Tuhan ingin supaya saudara dan saya menikmati berkat Tuhan, pimpinan Tuhan. Bagaimana kita bisa lepas dari dosa, saudara? Firman Tuhan mengatakan, siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia menyatakan imannya di dalam baptisan, maka dia sudah dibaptis dalam kematian Kristus. Sebagaimana Kristus sudah mati dan dikuburkan, maka saudara dan saya sudah mati bagi dosa dan bangkit sebagaimana Kristus bangkit, hidup dalam satu kehidupan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita telah mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya sudah mati bagi dosa, dan kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa, saudara. Bisa jatuh. Tetapi Tuhan mau setelah kita jatuh, kita bangkit kembali. Kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya sebenarnya sudah merdeka dari dosa. Saudara sudah tidak ada di bawah kuasa dosa. Saudara sudah tidak ada di bawah kuasa dunia ini. Saudara tidak ada di bawah kuasa Taurat. Saudara juga tidak ada di bawah kuasa kegelapan. Tidak lagi hidup dengan namanya ramalan, ya. Tidak ada lagi hidup dengan namanya tahayul. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dilepaskan dari kuasa dosa. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin setelah saudara dan saya diselamatkan dan dilepaskan dari dosa, kita menikmati kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di dalam hidup saudara dan saya. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, saudara, tapi Tuhan ingin supaya kita boleh menikmati sukacita, kita menikmati kebahagiaan. Karena apa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah, kata Tuhan. Saya tidak tahu apa yang membuat saudara dan saudara gelisah. Tetapi yang pasti, kalau ada gelisah berarti tidak ada damai sejahtera. Tidak ada ketenangan. Tidak ada kebahagiaan di dalam hidup kita. Kalau hati kita selalu gelisah. Dan Tuhan bilang, jangan gelisah. Tetapi Tuhan tidak hanya bilang jangan, saudara. Ada jalan keluar supaya kita lepas dari kegelisahannya, itu percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Tuhan tahu, saudara, kalau manusia gelisah berarti ada satu masalah, ada pergumulan, ada kesulitan yang belum ada jalan keluar. Dan Tuhan mau saudara dan saya mempercayakan seluruh beban kita kepada Tuhan, menyerahkan, mempercayakan kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah-setengah. Kalau saudara ada masalah sekarang, ada pergumulan, saya tidak tahu sebesar apa, bawa kepada Tuhan dan percayakan dengan segenap hati, jangan bimbang, kata firman Tuhan. Karena apa? Orang yang bimbang seperti ombak laut yang dipermainkan oleh angin. Dan orang yang seperti itu jangan harap bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita. Tuhan tidak mau saudara dan saya berpura-pura bersukacita. Tidak mau supaya kita berpura-pura bahagia, tidak. Tuhan mau supaya kita berbahagia walaupun ada masalah. Karena apa? Karena kita bisa menyerahkan dengan segenap hati kepada Tuhan dan tidak bergantung kepada akal kita sendiri. Segenap hati, saudara. Percayakan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau menolong kita, Tuhan banyak cara. Kalau Tuhan mau menolong melalui kita, Tuhan bisa memberikan hikmat kepada kita supaya kita berbuat sesuatu sesuai rencana Tuhan. Kalau Tuhan mau menolong kita melalui orang lain, Tuhan bisa utus orang lain supaya kita bisa diberkati melalui orang itu. Saudara sekalian, Tuhan mau kita menikmati kebahagiaan. Supaya bahagia, percayakan kepada Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, kata Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah, kata Tuhan Yesus. Datang, saudara. Tuhan Yesus mengundang kita. Tapi syaratnya saudara harus merasa begitu letih, begitu lesu, begitu berbeban berat. Jadi untuk datang kepada Tuhan, perlu kerendahan hati, saudara. Kita perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak bisa. Tuhan saya tidak mampu. Tuhan saya tidak ada jalan keluar, tolong saya Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak
dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tuhan bisa menolong sebesar apapun kesulitan saudara. Percayakan kepada Dia dengan segenap hati. Jangan mengandalkan pikiran sendiri. Saudara sekalian, kalau saudara dan saya merasa letih lesu dan berbeban berat, taruh beban itu di bawah kaki Tuhan. Letakkan itu dan percayakan kepada Tuhan. Jangan setelah berdoa, saudara bawa lagi beban itu. Sama saja saudara masuk ke dalam lift, bebannya dipikul, saudara tidak akan menikmati lepas dari beban itu. Saudara sekalian, Tuhan mau supaya kita menikmati kebahagiaan. Serahkan kepada Dia, maka Dia akan menyatakan pertolongannya ke dalam kehidupan kita. Seberapa besar pun pergumulan kita, Tuhan mampu menjawab jauh lebih besar dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Saudara sekalian, Tuhan juga memikirkan kecukupan jasmani dan rohani. Orang biasanya menilai orang kaya itu kalau punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya harta yang banyak. Itu kaya menurut dunia ini. Tetapi mereka tidak pernah menilai apakah orang yang mempunyai harta sebanyak itu mempunyai kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan mau, saudara, kaya yang sebenarnya adalah kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan dengan rasa puas, dengan rasa cukup. Dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu kekayaan yang sebenarnya. Tuhan memberikan berkat kepada setiap orang beda-beda, saudara. Tuhan tahu berkat yang pas buat kita. Tuhan tahu kalau si A bisa diberikan berkat yang besar. Dengan berkat itu dia bisa mengelola itu dan berhasil. Kepada si B barangkali berkat yang sedang-sedang saja. Karena memang kemampuannya untuk mengelola berkat seperti itu. Jadi nggak bisa saudara dan saya iri membandingkan berkat kita dengan berkat orang lain. Karena Tuhan tahu kemampuan kita. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan ingin supaya kita menikmati kebahagiaan. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan ingin supaya dengan berkat itu kita bisa memuliakan Tuhan. Jangan pernah iri, ya. Serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya menikmati berkat. Bukan saja kita mempunyai berkat Tuhan, tetapi Tuhan juga memberikan kemampuan untuk menikmati. Firman Tuhan mengatakan, saudara, dalam Pengkhotbah 5 ayat 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kalau saudara menikmati mendapat berkat, kalau berkat itu dari Tuhan, saudara akan bisa menikmati berkat itu. Kalau saudara mempunyai kekayaan yang banyak tetapi tidak damai sejahtera, tanyakan itu, apakah itu berkat dari Tuhan atau bukan. Karena kalau Tuhan memberkati, saudara akan bahagia. Saudara sekalian, juga Tuhan mau supaya saudara dan saya menikmati segala berkat Tuhan dengan rasa cukup. Itu kekayaan yang sebenarnya. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati dengan segala yang cukup, dan Tuhan juga memberikan segala sesuatu supaya kita bisa menjadi berkat. Dan Tuhan juga, saudara, memikirkan bagaimana supaya usaha dan pekerjaan kita berhasil. Ada 2 kunci keberhasilan yang Tuhan berikan. Kalau kita taat berjalan dalam hidup ini sesuai dengan perintah Tuhan, artinya mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Saudara akan berkata, kok bisa ya? Bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Karena Tuhan yang mengetahui kesetiaan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Yang kedua, akuilah Tuhan. Di dalam segala lakumu, kata Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah. Kenapa harus mengakui Tuhan? Karena Tuhan itu sumber segala pertolongan, segala kuasa, segala berkat. Dia yang menciptakan semuanya. Akui Dia. Serahkan rencana kita kepada Dia sebelum kita memulai sesuatu. Di dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, Allah
dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka Ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Serahkan, akui rencana saudara kepada Tuhan, dan saudara harus mau dituntun oleh Tuhan. Setelah saudara menyerahkan bisnis saudara, studi saudara, apalagi pekerjaan saudara, sudah berdoa, diserahkan kepada Tuhan, dan saudara harus mau dituntun oleh Tuhan. Kalau kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, rumah tangga, pekerjaan, studi, apapun itu, berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan bilang, dan Tuhan akan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Tuhan mempersiapkan berkat keberhasilan buat saudara dan saya. Tuhan mau kita berbahagia. Tuhan mau kita memiliki hidup yang berkemenangan. Bahkan Tuhan mau memberkati rumah tangga saudara dan saya. Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Biasanya suami kepala keluarga, istri kepala rumah tangga. Tetapi Tuhan menjadi kepala dalam rumah tangga dan keluarga saudara. Artinya keluarga kita diikat dengan kasih Kristus. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau melayani, kasih yang tidak menuntut sesuatu. Firman Tuhan mengatakan, dan di atas semuanya kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Kristus kalau menjadi dasar dalam rumah tangga saudara, maka semua akan dipersatukan dan disempurnakan. Dasari keluarga kita dengan kasih Kristus. Ada persoalan, itu wajar. Tetapi ingat saudara, saudara dan saya mempunyai dasar kasih Kristus yang bisa berkorban, yang bisa melayani, yang bisa mengalah saudara. Saya ingat satu sebelum saya akhiri, ada satu saudara ilustrasi. Saudara kenal ada kambing gunung saudara ya. Ini kambing gunung ini sering berantem, hobinya berantem saudara. Suatu kali 2 ekor kambing gunung bertemu di satu jalan yang sangat sempit. Di pinggir kanannya ada tebing yang curam yang tinggi sekali. Di sebelah kirinya ada jurang yang sangat dalam. Sehingga ini kedua kambing saudara berjalan makin lama makin dekat kan mereka tidak bisa balik lagi karena jalan terlalu sempit. Kalau menurut kita yang melihat, wah ini pasti 2 kambing gunung akan berantem nih, ya. Tetapi ternyatanya tidak seperti itu, saudara. Begitu makin dekat, begitu sampai berhadapan, salah satu membaringkan diri dan mereka bisa melewati. Yang satu melangkahi kambing hutan yang lain. Saudara sekalian, kalau kambing gunung bisa berdamai, masa saudara dan saya tidak bisa berdamai? Masa kita tidak bisa berdamai? Saudara, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya, segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam rumah tangga dan keluarganya, orang yang berjalan sesuai dengan perintah Tuhan, bukan saja dia, bukan saja orang tuanya, bukan saja anaknya, sampai cucunya pun akan diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, banyak orang berpikir belum tentu bisa melakukan. Tetapi kalau Tuhan berpikir, Tuhan berkuasa untuk melakukan semuanya. Bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan bisa memberikan saudara keselamatan. Tuhan bisa memberikan kemenangan di dalam kehidupan Kristen kita. Dan Tuhan bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita.
Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.